Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Net Official. Seperti biasa saya memberikan soal P3K Bidan dan jawaban sesuai dengan FR yang terbaru. Langsung ya kita ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal pada daerah kemaluan. Hasil anamnesis keputihan, panas dan merasa nyeri waktu kencing. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kompos metis, tekanan darah 110/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Vulva tampak berwarna merah dan bengkak serta terdapat cairan berwarna putih. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Bartholinitis, B. Vulvitis, C. Endometritis, D. Cervicitis, atau E. Vaginitis. Silahkan teman-teman coba jawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu vulvitis. Pembahasan, vulvitis adalah suatu kondisi peradangan pada vulva yang dapat menyerang wanita dalam rentang usia berapapun. Gejala vulvitis rasa sangat gatal di alat kelamin, terutama pada malam hari. Keputihan, rasa seperti terbakar dan kulit pecah-pecah di sekitar vulva, kulit bersisik dan area putih yang menebal di vulva. Bengkak dan merah di labia dan vulva, benjolan berisi cairan atau blister pada vulva. Paham ya? Jawaban yang tepat yaitu vulvitis. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 45 tahun datang ke PMB mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Akseptor AKDR sering merasakan panas, memerah dan berkeringat pada wajah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Kesadaran, kompos metis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Perimenopause, B. Hamil, C. Perimenor, D. Aminor, atau E. Menopause. Silakan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu perimenopause. Pembahasan, keluhan yang dirasakan menunjukkan gejala perimenopause. Apabila ibu sudah tidak mendapatkan haid selama 1 tahun dapat dikatakan menopause. Paham ya? Untuk pembahasan tentang perimenopause ataupun menopause, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 37 tahun datang ke PMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan anak keempatnya 40 hari yang lalu dan tidak ingin memiliki anak lagi. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kesadaran, kompos metis, tekanan darah 150/90, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Terpapar varises. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDK, B. pil, C. MOW, D. suntik, atau E. AKDR. Silakan bisa dijawab sebelum kita lanjut ke kunci jawaban dan pembahasan. Benar sekali ya, jawabannya adalah yang C, yaitu MOW. MOW atau metode operatif wanita atau sering disebut dengan tubektomi, sesuai untuk pasangan yang tidak ingin menambah anak lagi. Ibu pasca bersalin, ibu menyusui, perempuan dengan gangguan kesehatan yang bertambah berat jika terjadi kehamilan. Paham ya untuk pembahasan soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 4, seorang perempuan umur 27 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak ingin hamil lagi. Hasil anamnesis, suami biasa menggunakan kondom namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan. Hari ini adalah hari ke-10 siklus haid. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut? Nah, ini adalah keadaan yang lupa menggunakan alat kontrasepsi ya teman-teman. Kita ke option teman-teman. A. Pil progestin, B. Pil kombinasi, C. Suntik kombinasi, D. Pil kontrasepsi darurat, atau E. Suntik siklofem. Silahkan teman-teman coba menjawab sebelum kita ke pembahasan dan kunci jawaban. Jawaban yang tepat adalah yang D, pil kontrasepsi darurat. Pembahasan, kontrasepsi darurat adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman, sering disebut sebagai morning after pill. Pil ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seks. Hormon seperti levonorgestrel dan progesteron diberikan dalam dosis tinggi untuk mencegah kehamilan, mencegah perlekatan sel telur yang sudah dibuahi ke dinding rahim. Sedangkan cara kerja kontrasepsi ini adalah dengan menunda ovulasi atau pelepasan sel telur wanita selama siklus bulanan. Jenis kontrasepsi ini paling efektif ketika dikonsumsi secepat mungkin setelah hubungan seks. Pil ini berfungsi paling baik jika diminum maksimal 72 jam pertama setelah hubungan seks tanpa menggunakan pengaman. Paham ya untuk penjelasan tentang pil kontrasepsi darurat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak ingin hamil lagi. Hasil anamnesis, suami biasa menggunakan kondom namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan. Hari ini adalah hari ke-10 siklus haid. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Bidan memberikan pil kontrasepsi darurat. Berapa jamkah maksimal penggunaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 12 jam sejak hubungan seksual, B. 24 jam sejak hubungan seksual, C. 48 jam sejak hubungan seksual, D. 72 jam sejak hubungan seksual, atau E. 96 jam sejak hubungan seksual. Oke, silakan teman-teman jawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah 72 jam sejak hubungan seksual. Pembahasan, kontrasepsi darurat adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Sering disebut sebagai morning after pill. Pil ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seks. Jenis kontrasepsi ini paling efektif ketika dikonsumsi secepat mungkin setelah hubungan seks. Pil ini berfungsi paling baik jika diminum maksimal 72 jam pertama setelah hubungan seks tanpa menggunakan pengaman. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis, sering merasa pusing dan lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa, inspekulo tampak darah mengalir dari OUI. Pertanyaannya, penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Gangguan alat reproduksi,
B. Neoplasia, C. Penggunaan kontrasepsi, D. Infeksi, atau E. Gangguan hormonal. Silakan dijawab sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. Benar sekali ya, jawaban yang tepat adalah yang E, gangguan hormonal. Pembahasan, perhatikan kata kunci pada soal diantaranya keluhan menstruasi yang sangat banyak, sedangkan umur 48 tahun dan siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Hasil anamnesis kadang sulit tidur dan gelisah. Merupakan kunci kasus ini adalah perdarahan pada masa perimenopause. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Seorang perempuan umur 40 tahun P6A1 datang ke PMB dengan keluhan mengalami keputihan yang berbau. Kurang lebih 1 tahun. Hasil anamnesis mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan, keadaan umum pucat, kesadaran komposmetis, tekanan darah 90/60, nadi 88 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius, Hb 7 mg per desiliter. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Histerektomi, C. Hysterosalpingomamografi, C. Pap smear, D. Biopsi, atau E. kolposkopi. Silakan teman-teman dijawab. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Pap smear. Pembahasan, melakukan pemeriksaan panggul dan pap smear secara berkala adalah salah satu cara yang direkomendasikan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Melalui pemeriksaan ini dapat mengetahui apakah terdapat kelainan pada sel-sel leher rahim. Pemeriksaan pap smear dianjurkan untuk dilakukan setiap 3 tahun pada wanita berusia 21-29 tahun dan tiap 3-5 tahun pada wanita berusia 30-65 tahun. Jika hasil pemeriksaan mengarah pada kemungkinan kanker serviks, akan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu kolposkopi dan biopsi. Paham ya? Jadi yang dilakukan adalah pap smear. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 20 tahun P1A1 datang ke PMB dengan keluhan keluar keputihan berbau dari kemaluan. Hasil anamnesis dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum pucat, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Tampak keluar cairan kekuningan dari vulva. Pemeriksaan tambahan apakah yang tepat dilakukan pada kasus di atas untuk menunjang diagnosa? A. Pemeriksaan IVA, B. Pemeriksaan pap smear, C. Pemeriksaan dalam, D. Pemeriksaan sekret vagina, atau E. Pemeriksaan inspekulo. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Pemeriksaan sekret vagina. Pembahasan, adanya bau yang tercium, busuk dan amis, permukaan organ luar reproduksi wanita, adakah tanda-tanda radang, sekret, luka, benjolan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan bantuan spekulum melihat permukaan dinding vagina dan serviks atau mulut rahim, dan sekret yang terlihat di dalam vagina ataupun dari serviks. Kemudian sekret vagina tersebut diambil untuk dapat digunakan sebagai bahan pemeriksa IVA ataupun pap smear. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Seorang perempuan, mohon maaf teman-teman, remajanya diabaikan ya. Seorang perempuan umur 28 tahun P1A0 datang ke PMB ingin ber-KB. Hasil anamnesis, ibu tertarik menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Saat ini ibu sedang haid hari kelima. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Setelah melakukan konseling, klien memilih menggunakan alat kontrasepsi AKDR. Prosedur apakah yang harus dilakukan bidan sebelum memasang AKDR pada pasien?
A. Pemeriksaan panggul, B. Pemeriksaan urinalis, C. Pemeriksaan tekanan darah, D. Pemeriksaan pap smear, atau E. Pemeriksaan payudara. Baik, jawaban yang tepat adalah pemeriksaan panggul. Pembahasan prosedur pemasangan AKDR yang pertama adalah pemeriksaan panggul. Jika ini pemeriksaan panggul pertama, jelaskan prosedur pemeriksaannya, jelaskan alat dan fungsi, serta jelaskan termasuk posisi selama pemeriksaan. Yang kedua, membersihkan vagina dan mulut rahim. Lalu yang ketiga adalah pemasangan AKDR. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan rasa sakit pada panggul dan perut bagian bawah. Hasil anamnesis, demam tinggi dan keputihan yang berwarna kuning. Gatal, melakukan hubungan seksual secara aktif. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, kompos metis, tekanan darah 120/80. Nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut? A. Menggunakan kondom, B. Mengkonsumsi antibiotik sesuai resep dokter, C. Melakukan pap smear, D. Melakukan IVA, atau E. Rajin membasuh vagina dengan sabun wanita. Jawaban yang tepat yaitu menggunakan kondom. Penyakit menular seksual atau PMS yang sekarang biasa disebut infeksi menular seksual atau IMS terjadi karena melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Media penularan penyakit ini melalui suatu cairan seperti cairan vagina, sperma, darah, maupun cairan tubuh lainnya. Cara penularan saat melakukan hubungan seksual, berbagai jarum suntik, dan menggunakan berkali-kali saat sedang hamil. Ibu dapat menularkan penyakit ini kepada janinnya. Maka pencegahan yang seharusnya dilakukan adalah dengan menggunakan kondom. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Seorang perempuan umur 29 tahun G2P1A0 dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dengan keluhan pusing dan pandangan kabur. Hasil anamnesis dengan keluarga, ibu sedang hamil 8 bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 170/100, nadi 94 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. TFU 32 cm, Puki letak kepala, DCC positif, 120 kali per menit, pemeriksaan penunjang protein urin positif 2. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan eklamsi. B. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan hipertensi kronis. C. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan preeklamsia berat. D. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan preeklamsia ringan. E. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan superimposed preeklamsi. Silahkan dijawab sebelum kita ke kunci jawaban dan pembahasan. Tepat sekali ya, jawaban yang benar adalah C. G2P1A0 gravida 32 minggu dengan preeklamsia berat. Pembahasan, preeklamsia berat ditandai dengan gejala-gejala nyeri kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri epigastrium, dan hiperrefleksia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah lebih dari 160/110, kemudian pemeriksaan penunjang dengan protein urin positif 2. Sebagai pendukung diagnosa dengan preeklamsi berat, bila keadaan ini tidak segera diobati, akan timbul kejang atau eklamsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Seorang pasien berumur 26 tahun G1P0A0 datang ke klinik bersalin mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah disertai pengeluaran darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi fundus uteris pusat, belum ada pembukaan dan plano tes positif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut?
A. G1B0A0 8 minggu dengan abortus iminen. B. G1B0A0 8 minggu dengan mola hidatidosa. C. G1B0A0 8 minggu dengan kehamilan ektopik. D. G1B0A0 8 minggu dengan plasenta previa. Atau E. G1B0A0 8 minggu dengan retensio plasenta. Jawaban yang tepat yaitu yang B, G1B0A0 8 minggu dengan mola hidatidosa. Pembahasan, mola hidatidosa atau hamil anggur merupakan salah satu kegawat daruratan pada kehamilan trimester 1 yang ditandai dengan tinggi fundus uteri lebih besar dari usia kehamilan. Paham? Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Seorang perempuan datang ke klinik bersalin untuk melakukan kontrol ulang kehamilan. Nyonya A mengatakan mual dan sedikit pusing. Hasil pengkajian didapatkan HPHT tanggal 20 Februari 2019. Keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 83 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu tubuh 36,4 derajat Celcius. Kapankah taksiran persalinan kasus tersebut? A. 29 November 2019, B. 29 Oktober 2019, C. 27 November 2019, D. 27 November 2020, atau E. 27 Desember 2019. Oke, pembahasan. Jawaban yang tepat yaitu yang C, 27 November 2019. Untuk menentukan taksiran persalinan dihitung dengan menggunakan rumus plus 7 min 3 plus 1 ya, di mana plus 7 itu adalah hari, min 3 itu untuk pengurangan bulan, dan plus 1 adalah tahun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Seorang perempuan datang ke puskesdes mengatakan ingin suntik TT. Hasil pengkajian didapatkan bahwa ia belum pernah mendapatkan imunisasi TT. Berapa kali perempuan tersebut memerlukan suntik TT untuk melindungi dirinya seumur hidup? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, dan E. 5 kali. Oke, silakan teman-teman jawab. Tepat sekali ya. Jawaban yang benar adalah yang E, 5 kali. Pembahasan, untuk melindungi TT seumur hidup atau dikenal dengan TT long, maka seorang perempuan harus mendapatkan imunisasi banyak 5 kali. Secara teratur dengan interval pemberian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Seorang perempuan datang ke puskesdes mengatakan bahwa ia menikah 1 tahun yang lalu. Sebelumnya ia pernah datang ke dokter kandungan dan didiagnosa PCOS, sehingga harus menurunkan IMT-nya. Hasil pengkajian, tinggi badan 150 cm dan berat badan 79 kg. Berapakah IMT perempuan tersebut? A. 28, B. 30, C. 35, D. 37, dan E. 40. Jawaban yang tepat yaitu yang C, 35. Pembahasan, untuk menentukan IMT rumus yang digunakan adalah berat badan per tinggi badan dalam meter ya, kuadrat. IMT normal pada wanita adalah 18,5 sampai 24,99. IMT tersebut adalah 35 termasuk dalam kelebihan berat badan. Paham ya teman-teman untuk menentukan rumus IMT. Baik teman-teman, sekian dari saya untuk pembahasan soal P3K sesuai dengan FR di part 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.